Saat mata bicara. Lid, torang tuh hari so pernah podcast tuh tentang TPPO. Iya, iya, kan? ada Yang torang ada bawa ke Babe dengan torang ada bawa Babe dengan tuh dua dua korban. korban yang so pernah sampai di Sana kono Kamboja. saya pulang kemarin. Terus Kemarin kita ke bandara sebenarnya liputan lain karena kebetulan dari kantor dari Metro TV waktu itu minta live itu pemulangan korban yang ada pemboman itu dan saya yang di Garut itu anggota TNI yang meninggal. oh iya amunisi. Iya. Iya, iya. Terus tiba-tiba dapat info katanya Polsek anggota Polsek Bandara itu berhasil menggagalkan. Jadi orang kata nih boleh bilang menangkap. Menggagalkan Menggagalkan iya atau mencegah, bukan menggagalkan kata. Mencegah atau menunda. Berhasil mencegah atau menunda calon-calon pekerja migran atau calon-calon pekerja migran yang akan dipekerjakan secara ilegal. Kok kemana? Kamboja lagi. Selalu di situ ya. Kamboja. Kan- Dan ini suka dalam dari sejak Januari tahun 2025 ini sampai ini bulan ini 10 orang Yang di apa namanya tadi? dijaring. Yang orang semua berangkat dicegah. tapi dicegah. Iya. Terus kita tanyakan ke penyidiknya, Pak, Bapak lihat dari mana tuh tanda-tanda? Kan kemarin Ebi so pernah bahas juga waktu bikin paspor kan, betul. susah sekali. Iya. Nah, barangkali itu juga gara-gara mau mencegah yang namanya jangan sampai nanti dorang tak pergi ke Kamboja, tapi ya begitu DP nasib jadi itu toh. Terus saya bilang, Bapak tahu dari mana bahwa ini anak-anak muda ini dorang itu mau ke Kamboja? Sebenarnya sih ya, sebenarnya karena ada informasi atau laporan dari masyarakat. Tapi menurut polisi dia bilang memang sulit untuk mau identifikasi, apalagi kalau Cuma dilihat dari dorang fisik gitu ya. dorang so check in online. Oh, jadi lebih memuluskan dorang sampai mau naik pesawat lah istilahnya Iya. gitu. Terus kita dikasih kesempatan untuk bicara dengan tuh 3 orang itu toh. Dorang pe umur Lid masih 20 tahun, yang 2 itu 19 tahun dan 19 tahun. Masih muda. Masih muda sekali. Iya. Ya. Jadi umur-umur begitu itu yang dorang Sangat ibaratnya rentan. buta ya. Dorang pikir juga mau Polos, dapat gaji yang dijanjikan bisa berapa? 10 sampai 12 juta. Boleh juga mau dapat di sini kalau kan ya. Tapi so terlalu dan ke sana. Iya. Maunya pergi di sana. Orang juga live on TikTok. Jadi kalau misalnya ada sobat mata bicara, hampir mau jatuh nih lampu. Properti aduh. Ada sobat mata bicara yang punya pengalaman atau informasi, kasih info juga ke tim mata bicara. Karena kita juga dengar informasi, salah satu juga kenapa informasi ini bisa diketahui karena justru yang melapor keluarga. Cuma kata ya usah bilang iya. Toh, Jadi mungkin dapet keluarga tuh bilang ja usah pergi tapi bapaksa nih anak tuh kabal. Jadi mungkin keluarga lebih mengandalkan yang berwenang. Coba ngoni yang gagal kerja di sana. Orang so kasih DP info. ada yang info di media. Oh, so kasih bocor dah. Kasih bocor ke teman wartawan. Karena dia lihat mungkin tuh media itu sangat concern di berita-berita mengenai TPPO yang Kamboja. Sobat mata bicara juga kalau misalnya ada informasi yang begitu-begitu, ada teman dekat atau keluarga atau ya kolega begitu yang dikenal, curiga dan peduli iyo supaya orangnya nak pergi sampai di sana karena kalau so di sana so susah mau balik. memang ada tuh testimoni bilang berhasil. Tapi kan tidak banyak. Jangan lupa kalau berhasil berarti berhasil apa? Iya. Berhasil menipu. Ya Karena kan ilegal semua tuh. Iya. Persyaratan, dokumen. Dan selain itu, kalaupun dia berhasil pergi di sana dan dia kerja dianggap berhasil karena dia kata bisa dapat beli oto, beli rumah, lebih orang ke kampung material, Solia, uang lah. Orang kampung Lia, betul kata dia pergi Kamboja ada dan jadi kerja juga ada sih. jadi. Padahal orang kampung ini tahu kalau orang pergi itu kasihan jadi apa? Orang sih ya tanda kutip ya mau dorang menipu kan di sana, love dan scam, dipaksa, dibawa tekanan. Tapi ada juga kata yang pulang ya memang bolak-balik 7 kali bolak-balik. Makanya kan
ada juga DP istilah TPPO itu perbudakan modern. Nah, tapi begini, ada juga yang bilang dorang itu status korban atau apa? Nah, itu loh, makanya juga dari pihak penegak hukum dorang bilang mau nipe suka sendiri kuat. Ya, Mau nipe suka sendiri. tapi begini, ada juga dorang ini yang kayak macam diiming-imingi mau kerja jadi ini, kerja jadi itu, tetapi ternyata ya cuma jadi judi online. Kan pemerintah sempat ada 3 negara yang sudah ditetapkan sebagai negara yang tidak boleh didatangi untuk pekerja. Salah satunya itu Thailand dan Kamboja. Nah, jadi ya itu kata orang. Jadi cek kalau misalnya ada komen-komen di TikTok yang boleh orang mau kasih orang mau bagi informasi iya, kan, betul. kayak rupa tadi itu. So ada negara-negara yang tidak kita boleh sempat belajar, datang. makanya lagi dicari ini negara yang tidak dianjurkan untuk dikunjungi untuk bekerja. Kalau nggak salah itu sudah berarti kementerian apa itu? Tenaga kerja ya? Iya kan, kan sekarang bukan badan lagi kan, betul. BP2MI itu kan, Betul. jadi kementerian kan. Nah ini tinggal sekarang orang sebagai orang tua atau orang dekat. Ini. Diambil dari ini ya. Oh iya, Liputan 6. Dia bilang ini berita kapan ini? 2 April 2025. Menteri Abdul Qadir larang warga Indonesia kerja di 3 negara ini. Apa dia? Negara apa saja itu? Sebentar. Ada Kamboja, Myanmar, dan Thailand. Nah, 3 negara itu. Karena negara itu tuh yang paling banyak kasus TPPO berakhir tidak happy ending gitu. Terus itu dia ya. Kita orang kan sendiri lihat bagaimana tuh 2 narasumber yang pernah, kalau sobat Mata Bicara belum sempat nonton, nanti coba cek di YouTube Mata Bicara. Di sana itu kebetulan saya juga yang wawancara. Itu ada 2 korban, kayak kita sebut dorang korban karena dorang awalnya dijanjikan untuk kerja bukan for mau jadi operator love scam. Pekerjaan yang lain bilang kan. Tetapi sampai di sana akhirnya dipekerjakan jadi love scam di sana. Kemudian dorang berpindah-pindah perusahaan karena dorang cerita waktu itu nanti bau nih John di patoran YouTube. Jadi kenapa juga dibilang korban karena dorang mengalami penyiksaan. Betul. Ya kan, jadi tidak cuma kerja di bawah tekanan bagaimana diawasi, tapi mengalami siksaan fisik. Padahal begini Lid, waktu kita sampai di ruangan itu, kita cek pada orang 3, dorang kan pakai masker, hoodie, pakai hoodie, tapi yang cuma satu pakai hoodie, itu 2 pakai masker. Kita penyampaian pertama pada orang cuma dia bilang, ngoni anak-anak generasi Z, masa ngoni kan hari-hari buka TikTok gitu, masa ngoni tidak bisa dapat tuh informasi itu. Betul. Kon dorang jawaban kita apa? Dong bilang, iyo bu, orang jalia-lia no medsos, tapi lain kok no, lain kok ada yang tuh kata tuh orang kata aja cerita dang bahwa Kamboja begini, tapi ada juga yang berhasil. Nah, itu akhirnya disesatkan oleh informasi-informasi yang tidak betul. Siapa tahu juga memang yang dorang dalia-lia itu udah bilang berhasil di medsos itu dong bilang jadi bagus. Siapa tahu tuh dorang yang bikin juga. Iya, jadi coba kamuflase ya. Jadi cuma DP cover lah yang bagus-bagus. Ternyata sampai di sana itu. Jadi dorang jangan juga langsung percaya. Terus selain itu Lelit dong bilang, kita tanya tuh, sorry, ngoni ini dia dang nyak ja aktif karena kan kebetulan 3 orang ini mingguan ya Kristen. Ngoni ndak ja aktif di kegiatan remaja atau pemuda gitu supaya ngoni buku-buku saya tahu. Ya orang adanya cuma aja masuk gereja, mereka mau bilang aktif di organisasi pemuda atau remaja ndak. Tapi sebenarnya di begitu-begitu juga kan kalau dia berteman, ya kan? Baku-baku saya bilang, jangan bro. Dan sis jangan tuh, ini orang mau pika sana, ini bahaya, so banyak contoh. Nah berarti menurut kita sendiri komunitas-komunitas seperti juga misalnya komunitas agama ya, apakah dia Nasrani? Penting sekali itu. Mesti juga bilang baku jaga. Ibaratnya mesti kasih ingat. Dan di mimbar-mimbar juga. Mungkin itu ada martoran intang atau iya. Maksudnya mesti lebih digalakkan dang itu informasi begitu karena kan rentan tuh itu ibaratnya jemaat mungkin yang masih tergiur
dengan gaji besar tapi di luar negeri. Terus habis itu kita tanya juga tuh, ini yang tuh kemarin kita tanya pada orang, apa dang so yang ngoni suka dang mau ke sana? Ya dia bilang susah aja cari kerja. Cari kerja kata sekarang selain apa mesti pakai segala macam persyaratan. Terus Umur apa juga? dia masih muda. Masih muda ya. Masih 19 dan 20. Sebenarnya kalau dia jadi mesti berpengalaman. Kalau ketua yang belum berpengalaman bagaimana? atau dia jadi helper kek tuh misalnya kan sebenarnya bisa, cuma dong kan mau suka ada gaji yang besar. Terus salah satu kita tanya, ngana memang nganggur. Dia bilang ada bu, kita kerja di salah satu kafe di Tomohon. Dia ada cuma tuh nama kafe Martanda bilang di sini. Terus kita tanya berapa ngape gaji dang di kafe situ, 1,5 juta satu bulan, 1,5 juta satu bulan. Tapi dia makan dalam. Dia makan kan bersih gaji salah satu pengeluaran paling besar itu kan makan ya. Kemudian orang juga dikasih mes. Jadi dia terima tinggal bersih. di dalam. Iya, perlu doi apa? Transportasi lagi tuh. Terus dia bilang, kong satu bulan kan dapat berapa shift? Orang cuma satu. Kita bilang, enggak mungkin, masa satu? Kalau dia bilang, iya bu, nanti setelah orang keluar baru dia kasih 1 minggu, kata 1 kali shift. Nah itu juga kata memang para pelaku usaha juga mesti lihat juga Kang, supaya juga tuh iklim kata tenaga kerja di sini jangan karena, ya tapi ya bagaimana Kang, orang juga mau bilang begitu, kadang-kadang yang namanya sekarang kondisi seperti ini enggak menentu. Sulit, betul. Ya, banyak otomatis yang juga jangan kan mau cari kerja. Yang sudah bekerja saja dirumahkan. Banyak yang di lay off, dirumahkan PHK, gitu, di PHK kan. Betul. Kalau rumahkan yang PHK beda Kang? Beda. Kalau dirumahkan itu dia ada DP aturan lagi dang. Dia jangka waktu Kang. Dia masih bisa terima gaji tapi cuman potong 25%, potong 50%. Nah, itulah. Itu dirumahkan. Nah, habis itu ini masih tuh cerita kemarin dang. Kong kita tanya pada orang, orang tua tahu ndak ngoni mau berangkat ini ke Kamboja? Cuma diam. Tata bilang sekarang mau tanya, ngoni ini mestinya berterima kasih Pak Polisi Kang. Sekarang tak mau tanya, ngoni masih ada keinginan mau babalik atau sonda? Karena kan bisa saja kan dong perasaan bilang aduh pesoele, dah dapat tangkal gitu tuh. Padahal dong niat mungkin suka pigi. Ternyata dari kata orang 3 tuh salah satu memang Sony mau pigi sebenarnya. Tapi dia kata di brondong apa sih ditanya terus lewat WA begitu. Kong inti kalau ngananya nak pikir tong modern pangan 50 juta. Padahal kan kalau mau pikir belum kerja le kok. Boleh kok nggak mau takut. Nggak mau picari pada orang. Cara juga jauh iyo. Rupanya kata bawa kontak pada orang, orang kenal. Dengan dorang pedata tuh. KTP atau apa dorang tahu di mana itu yang bikin dorang takut. Jadi sobat mata bicara enggak semudah itu kalau dorang berancam terus mau cari rumah ya orang pe rumah. Mungkin ini ada juga yang nonton di TikTok ini Lid, ada yang mungkin di luar Manado enggak terlalu mengerti ini bahasa Manado, tapi yang pasti yang namanya kalau ada ancaman-ancaman begitu, karena menurut yang salah satu itu udah bilang, orang kok bu udah dapat ancaman nanti kata ada kata geng dompet geng sana kata mau datang ke rumah kok mau jemput pada orang kong paksa dah mesti pekerjaan. Don takut nanti ketuk berimbas kata pada dompet keluarga. Iya. Padahal sebenarnya tidak semudah itu. Apalagi kalau orang di kompleks, orang bergaul dengan teman-teman sekitar kan boleh baku jaga. Nah semudah itu atau mungkin non takut jangan kata ada berjalan kok dapat ciduk begitu. Dorang ketakutan itu terlalu berlebihan sampai dorang akhirnya menyerah pergi jodang di di mana Kamboja sana. Atau mungkin salah satu juga Lid, kayak kita kan bercerita juga dengan tuh penyidik juga kan tuh bilang, iya bu lain kali kok yang dari orang baca orang hasil orang minta keterangan kadang-kadang yang penting sepi luar negeri. Itu juga dompet keinginan dong. Sepi luar negeri. Gengsi. Nah betul. Jadi ibaratnya gengsi. Kerja di mana? Di luar negeri. Nggak taunya luar negeri mana? Ya tanpa perbudakan kote. Ya itulah ya. Orang juga miris juga lihat ini keadaan begini. Tapi kita juga mau bagi pengalaman orang yang kita kenal. Gitu. Betul. Jadi ini orang yang di rumah Pak orang ada asisten di rumah, tapi bukan yang di rumah ini yang di petompi rumah lama. DP anak pindah-pindah kerja.
pindah kerja di finance, kemudian pernah juga kerja di Indomaret, Alfamart. Tapi kan ketuk kerja begitu kan diikat oleh kontrak. Kalau ketuk kontrak sudah perpanjang, kok setelah berulang-ulang kan tidak boleh juga kan? Iya, Itu harus tenaga kerjaan kan. Terus jelas. Dan akhirnya dia sampai di satu titik dia lelah untuk cari-cari kerja. Bayangkan Lid, ketika dia akan, itu masih zaman COVID waktu lalu ya, ketika dia mau cari kerja dia mesti ada surat vaksin. Oh Iya kan? Itu keluar lagi doi. Iya, betul. Sementara mungkin dia belum vaksin atau apa. Tapi sudahlah itu so lewat. Tapi kenyataannya sekarang kalau mau cari kerja kan dokumen-dokumen juga harus siap kan? Betul. Salah satu dia mesti sedia juga apa itu surat keterangan berkelakuan baik kan? Nah, iya. Nah baru kemudian ada dokumen-dokumen lain penyerta-penyerta. Syarat-syarat lain. Itu mungkin buat orang menguras tenaga, menguras upaya. Ya enggak tuh ini Repot, betul. Keluar doi. Kalau mau doi urus di mana? transport kan tuh. Iya. Akhirnya dia sampai suatu titik dia lelah, dia bilang pada mama, "Mak, kita mau kerja aja di luar negeri." Ini kesiang ini yang ibu ini yang bekerja ini ya asisten di rumah dan bersih-bersih ya, terbatas ya DP dari segi keuangan mungkin terbatas. Tapi untung DP anak satu juga sok kerja. Tapi kita salut dengan ini ibu ini. Kita lihat dia memang berjuang keras bagaimana supaya dia mau merubah DP ekonomi keluarga. Melalui DP. Apa Lid? Dia ikut akan dia bilang. Jadi dia anak paling tua, DP anak dua. Jadi mau kerja di luar negeri, di mana? Jepang, Mak. Karena kita lihat di medsos. Cari-cari apa riset ya? Dia kata lihat di medsos Jepang kalau mau kerja DP kata gaji iya tinggi, baru ada jaminan. Iya begitu. Tetapi yang paling utama di situ yang bikin kita senang, dia suka pergi tetapi secara legal. Kong apa Lid? Oh iya. Ini anak dia kasih masuk di LPK yang ada di Tondano. Ya, ada LPK di Tondano yang DP sekolah di situ, DP LPK situ kasih belajar tentang keterampilan supaya kalau orang nanti mau pergi di Jepang terampil. So bisa dong. Karena kan butuh keterampilan. Betul. Masa waktu tuh kita datanya tuh di Kamboja itu yang orang mau pergi, dong bilang kata, nggak perlu ijazah, nggak perlu, satu mungkin nggak perlu les tuh keterampilan. Waktu Amanda tanya pada dorang yang dorang tahu dorang mau kerja apa kata di sana? Apakah hotel? Biasa kan hotel, restoran. Iya dong, cuma bilang dorang kata mau dijanjikan ya mau kerja di kayak macam kafe-kafe begitu sih. Jadi Tapi pikir, bisa juga jadi kata operator. Atau Aduh, operator nanti tahu apa. itu nanti mau jadi apa. Nah, terus yang di Jepang tadi bagaimana? Nah, sudah tuh, Kong, ada masalah? Nggak Aman. Nah, jadi waktu dia bilang yang di Jepang, Kong tanya tuh, Kong tapi Bumi, berapa lama tuh anak mau sekolah? 1 tahun Bu. Oh itu dong, mau kasih kata saya masuk di LPK. Oh iya betul. DP LPK ada di Tondano. Oh iya yang ya. Iyo, dan berarti itu kan legal kan, dan berarti ketuk dorang sudah kerja sama dengan pemerintah Jepang. 1 tahun. Kunung nanti dorang apa dang? Maksudnya nih anak ini bayar SPP atau apa toh? Dia bilang ya memang babayar no ketuk tuh tiap bulan. Dia yang babayar ketuk tuh anak kan tinggal di Tondano, jadi otomatis mesti bakos. Mungkin bola balik toh. Jadi DP pengeluaran itu no. Tapi karena ini ibu ini dia mau supaya ini anak ini juga ketuk cita-cita juga tercapai mau kerja di sana. Kalau mau lihat DP latar belakang finansial juga ya lihat kategori ya. Tapi kita senang. Ya dia mau dan berusaha dang. Nah sekarang nih anak kurang berapa bulan tuh? Kira-kira kurang 3-4 bulan semua kelar. Semua pergi Semua di Jepang. tempat kerja. Umur di bawah 25 tuh dia kalau kita nggak salah. Jadi kalau dia komang, dorang kata difokuskan untuk bagaimana nanti bisa mau kerja di industri mekanik. Oh ya. Dan ini apa bukan pertukangan, ya kan? Baru apa? Di perkebunan. Pertanian dan perkebunan. Itu jadi sebenarnya banyak cara yang tuh oleh orang cari jalan. Kalau orang jangan mengambil jalan pintas. Yang nyandak jelas. Mungkin kalau sembunyi-sembunyi terus
dia syarat sangat gampang, itu juga Iya, mesti curiga iya, itu. Mana harus mungkin mau cari kerja awas. dengan gaji yang besar, kau bilang, Cuma KTP atau apa gitu. nggak perlu bawa apa-apa. Harusnya kan tuh curiga, gila aja. Mana gaji 10 sampai 15 juta, ijazah nggak diperlukan tuh. Katakanlah ya, memang kata kalau negara-negara lain, kita juga dengar kalau kayak Singapura yang penting ada skill bagus di IT dan kemudian we don't need your paper begitu. Itu saya dengar Dokumen, sendiri begitu. iya. Nggak perlu nggak begitu-begitu. Yang penting Ngana ngana skill. kemauan juga kerja, Iya. etos kerja juga ada dan ngana skill toh. Tapi ini nggak bisa nak. skill apa-apa. Kau dengan iming-iming gaji 10 sama, aduh kasihan. Nah, dengan tuh ini tuh kalau rupa di podcast sebelumnya bincang-bincang nih Ebi kan imigrasi perketat Iya. karena itu kota sejak 9 Januari. Ini ambil dari Antara Sulut ya. Imigrasi Manado perketat pengawasan Oh, WNI pantasan ya, untuk Bi. buat Makanya cegah usah heran. paspor. Kalau memang susah kok memang kok ini mau bikin paspor nggak sembarang begitu. Jadi orang juga sebenarnya orang salut juga ya. Iya. Tapi ya jangan cuma ketat di situ. Tetap Bandara. coba ingat tuh cerita yang orang datang di sini fast track ada loh di Oh, ada jalur khusus. jalur belakang yang Ternyata. ada oknum-oknum yang mafia di dalam itu. Iya, karena kenapa dorong bisa lolos sementara sudah diperketat, ternyata ada kote yang Iya. meloloskan sengaja. Ketat bikin paspor, mar longgar di lain. Iya. Itu komang. Iya kan? Sampai di Kamboja. Iya. Sama ini juga banyak juga orang prihatin dengan syarat untuk bekerja. Salah satu katanya umur. Oke lah kalau orang yang masih di bawah 30 tahun, tapi aduh seumur, nyanda. Padahal kan tuh ada skill atau apa dengan apa ya? Lucu-lucu berpenampilan menarik. Kalau nyanda menarik dan boleh kerja kasihan dia suka kerja di situ ya. Nanti kalau misalnya ada orang lain yang mau juga. suka-suka kerja kan, Susunya nak kebetulan warna-warna. ini di TikTok, lihat ada tompet teman ini, ada Hence Mandagi ini dapat komen. Oh, Bu masih di Hence? bukan Hence ini Tumilaar. Tumilaar. Mar kok di TikTok pakai nama Dolls. Asik, Dona. Halo Bapak Dona. Iya, jadi so nak di Pineng ini ada di Manado ini Pak Biro. Jadi ya dengan begini-begini kan orang juga bisa membagikan informasi kepada masyarakat luas. Kalaupun orang itu memang katanya ndak gampang Kang. Orang lihat bercerita bilang jangan pisah nanti. Memang kata mau cari kerja sulit ya. Tetapi orang juga jangan lupa kalau orang juga tidak mau diproses. Segala sesuatu yang cepat isi come isi go kan. Isi come, isi go. Iya dan mesti mau diproses. Ya, di masa tempat. Iya toh. iyo. Itu Tentong dua so. sumber kaitan banyak hal. Berapa tahun lead Jakarta? Malang melintang. Dari 2008. Boleh berapa tahun ini? 15. Kerja di industri yang besar media itu hampir 13. Baru pindah. Tuh. Jadi ya memang susah memang cari kerja, tetapi orang juga jangan langsung mau suka ambil jalan pintas. Mau suka dengan iming-iming gaji yang besar, tapi kalau mau pergi trade di Australia. Nah, toh Tuh, tadi kita baru video call dan kita ke teman, dia tinggal di Tondano, teman SMP. Langsung video call bapak cerita, kok kita bilang kita kan liangan apa story atau apalah postingan di FB. Kita bilang memang ada saudara, ngana kakak atau apa gitu di Australia. Kita bilang, nyanda Lydia, kita lebih bekerja di sana. Penasaran toh, kerja apa? PT-PT buah. Anggur. Oh ya, bagaimana PT dia buah. bicara sampingannya boleh di sana? Oke, dia ada duit karena dia ada kenalan, pokoknya dia langsung tembak, langsung tembak. Tondano, Australia. Kok bagaimana ngana bicara sampingannya mesti dapat? Ya, puji Tuhan ada yang tolong dan kasih info untuk di sana ada dompet gembala atau apa. Mau suka kerja apa? PT Anggur kata di mana? Kon dorang hitung satu box. Semakin lama dompet durasi kerja, semakin banyak kan dompet. Panas penghasilan. itu di sana. Satu box Iya toh? itu dorang PT Anggur satu box itu dapat 6 sampai 7 dolar kata. Tapi dorang kan yang penting sudah dapat visa, tapi kan tuh mesti keluar sebelum itu visa berakhir toh. Jadi dia mau pergi ulang. Umur berapa dia? Ya 40-an. Ya. Tapi yang penting kalau masih sehat, semangat, jadi itu. Dan kita lihat memang juga ada juga kan tuh yang menyerai karena
kerja di tanpa PT-PT buah begitu, DP tantangannya banyak tuh. DP. Kalau datang DP panas sekali. Panas sekali atau dingin sekali. Iya. Iya. Tetapi worth it dong bilang DP tangan tak kupas-kupas, mari yang penting Dapat. tuh. Nah, DP. tapi ada juga DP sisi yang lain juga, kalau misalnya memang ada yang bilang susah mau ke Australia, mau urus visa. Apalagi DP tantangan. Itu dia. Cuman ya itu dia ya, memang semua butuh proses katu. Namanya katu pemerintah so bilang jangan pergi tuh di negara mana tadi? Myanmar, Kamboja, Thailand. Thailand Iya, lekang. berarti ini menteri apa ya? Menteri Tenaga Kerja berarti ya? Iya. Apa itu BPMI itu yang BP2MI. imigran. Iya. Ah. Kalau sampai di Thailand ini boleh, ada tompe teman dulu Kang bekerja di Thailand. Marda sehat-sehat dia kan. Tuh, Modi kerja. Sumaiku. Baru sudah dia so pulang Iya. tuh. Kerjanya bagus lah di sana, bukan Iya. love scam. Dia kerja di hotel, Iya. tapi dia kerja juga di hotel yang grup kata Iya, tuh. betul. Nah, berarti kalau kata so begitu, orang so jelas bahwa jangan sampai orang gara-gara cuma mau suka ada dengar teman keberhasilan, padahal orang yang tahu dia udah kerja di sana, kerja apa? Judi online. Itu, Iya. maksudnya bertentangan dengan hati nurani. Tapi ketu apa yang orang bilang ini mungkin bisa diterima, mungkin nyanda. Mungkin ada yang bilang, Iya. kayak apa ya? Ini boleh kasih kerja sobat orang di sini. Jadi Itu orang leh. ketu ya semua keputusan ketu ada apa? Betul. Penonton toh Pak, Betul. sobat mata bicara. Cuma Iko jo nih hati nurani. Iya, no. Pikir-pikir, Kalau misalnya mau timbang-timbang. kerja kok jadi penipu kan? Orang tua lagi kan, maksudnya keluarga yang ada di sini juga khawatir. Khawatir. So tak kurung di sana, so yang boleh pulang, akhirnya minta pemerintah. Iya, apalagi kalau Negara. mau dengar tuh Igo pe cerita lalu dong saya paksa makan batu. Sampai si hancur. Jadi karena itu yang tuh orang pernah ada bawa di sini ada podcast, dia itu karena dia ndak capai target, dorang Siksa. suruh makan batu sebesar ini, suruh telan. Karena dia ndak bisa telan itu batu, Dorang itu lit, dong bagi dengan apa? ya bat Bukan pistol. martelu. Oh ya. Kalau tuh tongkat baseball dong pukul, dong pakai di pukul badan tuh. badan. Tapi tuh gigi ancor memang. Akhirnya dia kurang pakai kata gigi palsu di atas, di bawah dia belum pasang karena masih ada kumpul doi. Jadi bayangkan saja itu Penyiksaan. bentuk-bentuk penyiksaan begitu, kasih makan batu, kemudian suruh angkat tuh kaki selama 6 jam. Itu darah semua di kepala. iya. Nah, hal-hal seperti itu harusnya orang bisa jangan jadi orang yang mau mengalami, tetapi lihatlah dari pengalaman orang lain. Tapi bukan berarti kalau tong solia napa tuh apa dia bilang kata lihat dari pengalaman orang lain. Kalau pengalaman orang lain berhasil kerja di Kamboja, bukan itu. Saya kembali lagi ke hati nurani sobat mata bicara. Karena kalau kerja juga kok dengan cara begitu Kang Lid menipu. Karena betul yang tadi Amanda bilang, orang mau bekerja kan, ya apalagi yang masih muda-muda ya, atau baru mau cari kerja dia, tapi jangan sampai ketipu dong. Itu dibentuk orang pe apa namanya Betul. mental, Ya, orang pe apa etos. namanya apa namanya Mindset, ya. Iya, Mindset. etos kerja itu juga Iya. semua. Jadi enggak cuman instan kok, gaji 10-12 Oh juta. Tuhan, orang dah mulai deng tuh. Mungkin orangnya bilang, Marlon bilang, dulu-dulu kok itu. Tapi kan semua mesti proses. Betul. Masa baru Ibaratnya kelar. naik tangga tuh. Naik tangga Iyo. orang mau naik ke atas. Nggak mungkin kan orang mesti balumpa 10 anak tangga. Apa? Meniti satu Iya demi dong. satu. Supaya Karena- apa nanti orang yang orang hasilkan juga orang bisa dapat rasa, oh begini kok DP susah cari kerja. Itu kalau dari kita ya. Mungkin yang Betul, lain. kita setuju. Karena kan Lid memang Membentuk, orang ya. generasi-generasi Z ini dia kan semua orang banyak yang so bilang juga, bahkan so ada riset. Susah. Orang juga teman juga ada yang HRD, dong bilang ini anak-anak Gen Z ini kalau kerja, aduh nggak tahan mental, etos kerjanya juga aduh kurang. Baru kemudian kalau dapat orang kan kalau sejam lembur so kelar jam kerja, lain kali kalau masih ada bos, tunggu lagi sedikit. Tunggu. Kalau orang nak kelar cus. Ya, nggak pergi. semua kata Gen Z Kang. Jadi tapi ya, itu menurut Iyo. penelitian dorang Rata-rata masa, kata apa? pada DP era, umumnya. DP generasi sih Iyo. begitu. Ya mudah-mudahan katu ada yang juga Iyo. kita rasa juga yang paling juga menentukan juga bagaimana katu dia ditempa pada lingkungan keluarga terdekat no. Iya. Keluarga salah satu dan DP katu komunitas no. Kalau dia katu dia berorganisasi di PDP komunitas keagamaan, mungkin dia bisa dibentuk juga di situ. di apa namanya? Dimotivasi. Apa Dikasih motivasi supaya juga dapat bilang-bilang apa. Oke, bisa 1 jam?
Oh iya betul. Tompe apa namanya? Iya. Circle ya. Circle. Baru Kalau- kemudian ada juga istilah dong bilang 5 atau 10 teman yang ada di sekitar orang itu semua menentukan orang. Apa dong tuh bilang istilah kalau ngana bergaul dengan tukang jual minyak wangi? Iya, itu kalau tuh ada kan. mau suka wangi, ngana bergaul juga dengan kata jual minyak wangi supaya kata tuh wangi dari tak orang tempel, penjual itu gitu. tertempel ke orang. Jadi iya no di mana orang bah itu mempengaruhi no orang pe Iya. keseharian tingkah laku. Mau bercerita tuh tadi soal tuh pekerjaan jangan malu-malu. Lihat kita soli ya kasih yang ya sudah jangan usaha jauh-jauh ya tapi keluarga dekat jo. Baru kelar S1 dia kata bekerja kok DP sore sampai DP malam DP sore sampai malam tengah malam jam 12 dia kerja apa helper no di mana Sunbay. Mbak angka-angka kasih yang bikin baracik apa itu donya bilang kalau bikin kopi barista baru dia bantu-bantu mbak angka Tapi kita pernah loh, helper. tahu nggak di Manado dulu ada News Cafe di Bugar Sitedang dulu. Kita pernah jadi waitress. Nggak perlu malu kan yang penting kan orang tahun 2000. Udah berdiri terus. Pas buka pintu, welcome to the news gitu ya kan News Cafe ada DP internet. akhirnya makanya masuk jo berkaitan dengan berita-berita. Tapi bicara juga dengan ini boleh malu-malu. Iyo. Kita kan 2008 pergi ke Mama Kota. Baru tapi waktu itu kan tuh memang setelah kita balik 2024 bukan dan kita bagaimana tapi memang sangat berbeda sekali di Manado. Iya. Apalagi kita yang baru pulang toh. Kalau dulu orang kalau mau jual apa ya makanan lah UMKM sekarang ya DP nama keren dong. Kalau dulu mungkin ada DP stigma nang aduh susah sekali kasih yang dia kurang coba jual cendol kacang apa nama itu. Ternyata sekarang memang boleh malu-malu kita tanpa kerja dulu. Bayangkan itu ya tanpa kerja semua mau cari apa aja ada. Bajual. Bajual, makanan, puding, rendang, keripik, memang bukan bajual diri. bajual makanan, bajual segala macam. Jadi so kreatif kata. Dan waktu di Sunbay itu, banyak kafe, so bagus lah dang. Jadi itu kreatif, kok nyak malu-malu. Jadi mesti cari banyak ide, inovasi. Ya, nggak usah malu-malu. Kita juga lihat di Sunbay itu katu jadi yang di Flamboy kan, di Flamboyan tuh. Iya. Banyak juga anak muda tuh yang bekerja tuh ya begitu dong. Iya, Jangan dari kata semua sini tergiur juga. kok semua pergi di Kamboja sana kok abis itu pulang kamari kurang aduh kasihan ada tuh saja tas strom deng ya menyedihkan dong Ya, tuh ya, bagi barang ya. begitu tuh. Bayangkan kalau misalnya orang memang kata lelah no tapi ya itulah proses kan Ya, Lid. Dia kayak macam ini tetapi keluarga ini dia pagi dia bekerja tuh karena dia kerja bahonor begitu dong. Kok sore dia kerja di Sunbay gitu. Memang malam pulang malam sekali no, jam 1 jam 2. Tapi enggak apa-apa, masih muda kok. Masih muda iya. Kenapa apa dia diproses? Cari betul, banyak. Apa? Mau pindah-pindah kerja juga nggak masalah. Iya. Dan buat kita semakin sulit dia merasakan apa yang dia hadapi untuk dia cari uang itu tidak segampang orang-orang bilang gitu. Dan bikin akhirnya dia jadi harus menata DP, dia harus tahu kontrol DP pengeluaran. Karena dulu kasih los tuh. Sekarang setelah dia selesai sekolah, dia sarjana dan kemudian dia mencari kerja dan dia baru tahu bagaimana susah cari doi. dia bilang 1 bulan tertanya 1 bulan berapa jadi apa? Ya 2.000 2 juta kayak gitu tuh. Kerja dari jam 3 sampai jam 12 malam. Kan sebenarnya kalau mau pikir kalau kerja tengah malam itu paling lelah kan? Iya. Dibandingkan ketuturan jam kerja produktif Iya, tuh. iya, apa normal. Iya, tapi enggak apa-apa. Cari pengalaman. Iya, kita support gitu. Nggak masalah, bagus. Dan bahkan kita 4 jempol. Kita bilang, bagus dek. Supaya dia juga DP hal-hal DP jam-jam yang kosong itu diisi dengan dia bekerja. Sama satu. Dia nak mau berpikir aneh-aneh kan? Harus punya daya juang. Itu dia, itu yang tadi itu. Gitu, nah, iya. Dia berjuang kan? Ya, mental dan yang mental kerupuk itu. Iya. Karena akan mau baku dapat dengan segala macam problema. Iya. Ya tuh di tempat Iya. kerja itu yang menempan itu seseorang. Betah kerja aja no. Tapi ada beda lagi. Kalau mungkin zaman baby boomer, dorang untuk apa bilang di pekerjaan tuh nyendak pindah-pindah. Bisa puluhan tahun.
Tapi itu berbeda dengan yang diterapkan sama si milenial ataupun Gen Z. Semakin dorang pindah-pindah kerja, lompat-lompat, dorang PCV semakin bagus. Dorang pay monthly lebih bagus jadinya. Ada tuh perbedaan cara pandang. Iya. Jangan sekolah serta melamar kerja tuh perusahaan bilang begini. Odo, sekolah terus semua ngana overqualified. Oh, Suninto mau kasih gaji berapa? Itu dia. Itu sampai bingung. Gaji berapa ini? DP yang paling di atas si senior itu mungkin yang DP pengalaman solo lebih lama kerja. Masa mau kasih gaji lebih dari dia? Betul, yang lebih lama kerja. Tapi DP sertifikat sekolah lama sekali. Itu 1 jam ini Kang Lid. Nanti tong bahas ulang karena bincang-bincang apa intong senama? Bincang-bincang sore, malam ini sebenarnya kan. Tapi enak apa-apa. Nanti dong mau kasih nama orang, ya toh. Nanti Sobat Mata Bicara, kalau misalnya ada informasi-informasi terkait dengan apa yang orang bercerita Akang ini ya, lebih khusus tentang TPPO, ada saudara atau keluarga atau rekan yang DP dapat lihat lah tanda-tanda mencurigakan begitu kan. Pasti dia mau bercerita kan. Nah, jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada APH, aparat penegak hukum, atau DM di media yang ya Sobat Mata Bicara percaya. DM juga ke orang juga bisa. Nanti orang juga bisa teruskan info itu ke pihak polisi. Karena di bandara itu ada polisi bandara, ada imigrasi. Tapi mungkin kalau orang kata ini jatah pergi di Jakarta dulu, Lid. Jadi mungkin ya jadi polisi bandara atau AFSEC. Iya, betul. Iya, karena harus pergi Jakarta dulu. Ya. Ya, semoga bisa diambil dari orang pembicaraan ini kan, ada informasi yang boleh supaya lebih lebih aware waspada. Supaya nggak ada lagi tuh mau pergi di sana kok susah mau pulang. Iya, betul. Oke, terima kasih Sobat Mata Bicara. Sampai dapat. Bye. Ada cermin